せんと。馬からハードは取れんと。サイコロ状に切った背脂を。おい。おっちゃん。母ちゃん。あんこに痴漢しよった。Pergi ke warung beli tenggo, lalu mampir beli mie ramen. Kalau kalian emang jago, mari adu pantun dong di komen. Here I come. Here I come. Oke deh, balik lagi nih di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang pengen sukses tapi nggak pengen kerja. Ya. Oke deh, kali ini Emon bakal bawain film dari negeri pembuat motor yang kalian parkir di ruang tamu itu. Mana lagi kalau bukan negeri Jepang. Dan film ini tuh dirilis pada tahun 2011. Film ini berjudul Ramen Samurai, mengusung genre drama komedi, dan film ini bercerita tentang seorang penjual ramen kaki lima yang mewarisi resep ramen buatan ayahnya dan pengen jadiin ramen itu sebagai ramen nomor 1 di Jepang. Anjay, film ini tuh bikin Emon tersentuh banget yo, sama perjuangan dalam mewujudkan impian sang ayah itu yang belum sempat bikin ramennya jadi viral di TikTok karena sudah dijemput duluan sama malaikat maut. Oke deh, dan Favifu bos numpak pit banding kembos, inilah Ramen Samurai. Film ini akan berfokus pada seorang cowok bernama Hikari yang setiap harinya jualan ramen ala kaki lima di pasar Senen. Saking maknyusnya ramen buatannya itu, warung ramennya ini nggak pernah sepi didatangi para pelanggan yang sangat membludak. Seperti biasa, malam ini pun Hikari jualan ramen bersama ketiga pegawainya yang ganteng-ganteng serigala. Pas lagi nyiapin mie buat pelanggan, tiba-tiba aja Hikari mencium bau gosong kayak baju bolong kena setrika yang ditinggal sama emak-emak ngegosip. Dan pas dicek, ternyata bau gosong itu berasal dari kaldu yang disimpan dari tong suci miliknya. Saat itu juga Hikari pun marah besar sama kedua pegawainya yang sudah teledor sampai bikin rusak cita rasa kaldu tersebut, karena baginya nyawa ramen itu ada di rasa kaldunya. Apalagi resep kaldunya itu adalah resep turun-temurun dari peninggalan mendiang sang ayah. Saking kesalnya, Hikari pun langsung menempeleng kedua pegawainya itu. Karena insiden itu, Hikari pun terpaksa menutup warungnya lebih awal. Pas Hikari lagi beres-beres di belakang warung, dia nggak sengaja mendengar obrolan para pegawainya. Kedua pegawainya yang tadi dimarahin itu protes karena nggak suka sama cara masaknya Hikari yang udah ketinggalan zaman. Mereka menganggap Hikari ini cuma kaum pewaris, bukan kaum perintis. Karena warung ramennya itu ia hanya dapat dari peninggalan sang ayah. Setelah cekcok sebentar, kedua pegawai itu pun mutusin untuk berhenti bekerja di warung ramennya Hikari. Setelah selesai bekerja, Hikari pun menemui sang ibu yang bernama Yoshiko. Ternyata Yoshiko sudah tahu kalau Hikari ini telah kehilangan dua pegawainya. Dari situ Hikari langsung curhat sama ibunya kalau dia sudah mencoreng nama baik warung ramennya karena gak bisa bikin ramen yang bener-bener seenak buatan sang ayah. Melihat sang anak lagi galau, Yoshiko pun cuma berpesan kalau Hikari gak usah memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang gak dia inginkan. Mendengar ucapan ibunya itu, Hikari pun teringat akan masa lalu saat dirinya ogah mengikuti jejak ayahnya menjadi penjual ramen. Sebelum jadi Kang Ramen, Hikari ini tuh dulunya punya impian untuk menjadi seorang desain grafis. Makanya dia mutusin buat merantau ke kota besar demi mengejar impiannya itu. Saat itu Yoshiko juga gak bisa melarang keinginannya Hikari dan cuma bisa berdoa yang terbaik untuk masa depan anaknya. Tapi pas Hikari sudah bisa ngewujudin impiannya menjadi seorang desain grafis, tiba-tiba dia dapat kabar buruk dari ayahnya yang sudah berpulang ke rahmatullah karena stroke yang dideritanya. Karena kepergian ayahnya itu, Hikari pun terpaksa untuk berhenti jadi budak korporat dan melepaskan impiannya demi ngelanjutin usaha ramen ayahnya. Dan setelah resign, Hikari pun pulang kampung ke kota kelahirannya yang ada di Nganjuk, alias ngajak jadian Jebulem Bojo. Ya.
Dalam perjalanan, dia pun melihat beberapa gerobak ramen yang ngetem gak jauh dari rumah orang tuanya. Dia pun gak menyangka kalau sampai sekarang masih ada pedagang kaki lima di kampung halamannya yang pakai gerobak kayak zaman dulu. Sesampainya di rumah masa kecilnya, Hikari nyadar kalau takdirnya itu emang gak bisa jauh-jauh dari yang namanya ramen. Meski dia pergi jauh sampai ke negeri Konoha sekalipun, ujung-ujungnya dia bakalan tetap berakhir mewarisi warung ramen peninggalan ayahnya itu. Setelah itu, Hikari pun mengajak ibunya makan bareng di Warmindo Mbok Inem. Selagi ngobrol, Hikari pun bilang ke ibunya kalau dia sudah menyerah dengan karirnya sebagai desain grafis dan mau fokus ngelanjutin usaha ramen ayahnya aja. Dia berniat mau belajar membuat ramen dari awal lagi demi menghidupkan kembali cita rasa dari ramen buatan ayahnya dengan usahanya sendiri. Mendengar itu, Yoshiko pun teringat kembali pas mereka baru mulai membuka warung ramennya itu yang dikasih nama gak ngotak, yaitu Bulat Ramen. Oh, gak kotak, gak Karena dulu masih banyak pedagang kaki lima yang pakai gerobak, warung ramen milik ayahnya itu juga menjadi salah satu warung kaki lima favorit para pengunjung di sana. Selain rasanya yang enak pol, harganya pun juga pas banget di kantong anak kosan yang sukanya nyari promo makan di tempat dan dapat es teh gratis. Warung Bahari. Pas ayahnya lagi kerja, dia nggak sengaja melihat ada salah satu pelanggannya, yaitu om-om genit lagi godain cewek cantik yang duduk di sebelahnya. Merasa risih sama tingkah cabulnya si om-om ini, ayahnya pun langsung menghajar si om-om tersebut. Usut punya usut, ayah Hikari yang bernama Noboru ini selain jadi kang ramen, tapi dia juga dikenal sebagai kang preman di kalangan para pedagang di sana. Pasalnya setiap kali ada preman, yakuza, dan gangster sampai satpol PP pun yang gangguin warung-warung di sana, para pedagang pasti bakalan minta bantuan sama si Noboru untuk menghajar mereka. Gak cuma berstatus jadi kang preman, si Noboru ini juga suka jadi kang mabok. Karena habis berkelahi, dia pasti bakal pulang dengan kondisi kalau nggak babak belur ya mabok gitu. Si Yoshiko aja juga udah hafal banget sama kelakuan absurd suaminya tersebut. Meski keluarga mereka hidup miskin dan cuma tinggal di rumah yang udah reot dan ditumbuhi jamur, tapi mereka ini nggak pernah sungkan untuk membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Bahkan mereka juga sempat ngasih tempat tinggal buat cewek yang digodain sama om-om tadi malam. Cewek itu bernama Kinako. Ternyata Kinako ini nggak bisa bicara sehingga mereka harus komunikasi dengan nulisin setiap kata pakai kapur di papan tulis. Dari ceritanya Kinako, si om-om itu berniat mau jadiin dia atlet kuda lumping. Di sisi lain, ayahnya yang jadi Bang Toyib yang menghilang gak tahu kemana, dan ibunya malah main kuda-kudaan sama cowok lain. Noboru yang pura-pura tidur sambil dengerin omongan mereka pun tiba-tiba bangun dan langsung bilang kalau Kinako bakalan kerja di warung ramen mereka mulai besok. Dan esok harinya Kinako pun beneran kerja dan bantu-bantu di warung ramennya Noboru. Melihat Kinako bekerja dengan giat tentu saja bikin Noboru dan Yoshiko juga ikut merasa senang. Dan begitulah kenangan masa lalu Pasutri ini pas mereka masih hidup miskin sampai mutusin buka warung ramen. Dan setelah bertemu dengan ibunya, Hikari kembali ke warung ramennya. Di sana dia melihat salah satu pegawainya yang bernama Mukai masih bekerja di sana. Saat itu Hikari mulai ngajakin Mukai ke warung sang ibu. Ternyata Hikari mau ngajarin Mukai gimana caranya membuat kaldu seperti ayahnya. Bahkan Hikari nunjukin bumbu rahasia milik ayahnya yang sering dipakai untuk membuat kaldu. Dia lalu meminta Mukai buat ngicipin dan mengingat cita rasa dari bumbu tersebut. Meski Mukai senang karena bosnya ngajarin dia buat bikin kaldu legendaris itu, tapi dia juga bingung kenapa tiba-tiba Hikari nunjukin resep rahasia ini padanya. Saat itu juga Hikari bilang kalau dia mau Mukai mengurus warung ramennya untuk sementara, karena dia bakal pergi untuk belajar bikin ramen yang punya cita rasa seperti ramen buatan ayahnya dulu. Besoknya Hikari pun menemui temennya yang punya usaha pertukangan buat minta dibuatin gerobak yang sama persis seperti gerobak ramen milik ayahnya dulu. Sayangnya temannya itu langsung menolak karena jualan pakai gerobak di masa sekarang pasti bakalan susah dapet izinnya.
Gak lama kemudian seorang bapak-bapak pun muncul. Ternyata si bapak kenal sama ayahnya Hikari. Dia pun bilang kalau mau ngebantu Hikari buat bikin gerobak itu, karena dia juga pengen menghidupkan kembali kota tercintanya ini dengan warung-warung ramen di pinggir jalan. Mendengar itu Hikari pun langsung sujud syukur dan berterima kasih kepada si bapak. Setelah urusan pembuatan gerobak ramen selesai, Hikari pun juga menemui teman ayahnya yang dulu sering banget nyari rebung bareng buat nambahin topping di ramen buatannya. Karena dulu belum ada bon cabe, jadi ayahnya Hikari masih pakai rebung buat menambah cita rasa di ramennya itu. Makanya Hikari juga mau nyoba pakai metode dari ayahnya tersebut. Selagi mencangkul, Hikari teringat saat dia nggak bisa beli buku gambar dan alat tulis karena semua uang mereka dipakai buat bayar uang kompensasi gara-gara ayahnya yang suka berkelahi dan bikin ribut sampai membuat kerusakan di mana-mana. Namanya juga warung, pasti banyak nemuin pelanggan yang aneh bin ajaib. Contohnya aja mereka pernah dapat pelanggan yang tukang mabok, mbak janda yang suka godain suami orang sampai harus turun tangan misahin dua gangster yang lagi tawuran. Merasa kasihan sama Hikari kecil, Kinako pun ngasih hadiah ke Hikari dengan beliin buku gambar untuknya. Kinako bilang kalau dia membeli buku itu dengan gaji pertamanya. Mendapat hadiah dari Kinako, Hikari kecil pun merasa senang karena dia akhirnya bisa punya buku gambar seperti anak-anak yang lain. Setelah itu Kinako pun kembali ke warung ramen untuk bekerja. Pas sampai di warung, Kinako kaget saat melihat seorang bapak gelandangan yang gak asing bagi dirinya. Kinako pun segera mendekati si bapak dan nunjukin sebuah foto ke bapak itu. Pas melihat foto itu, si bapak nanya kenapa dia bisa ada dalam foto tersebut. Kinako lalu menunjuk kalau bayi yang digendong itu adalah dirinya. Dan ternyata si bapak ini adalah ayah kandungnya Kinako yang selama ini ia cari-cari. Sepulang dari mencari rebung, Hikari kembali ke warung untuk mencoba membuat kaldu yang mirip banget dengan rasa kaldu buatan ayahnya dulu. Sayangnya bikin kaldu itu nggak semudah memasak mie instan. Meski dia sudah beberapa kali melakukan percobaan, tapi rasanya tetap nggak bisa menyamai kaldu buatan ayahnya. Tapi sesaat kemudian dia pun teringat kalau ayahnya dulu pernah ngajarin dia buat pakai minyak pigi atau minyak babi dalam pembuatan ramennya. Saat itu Noboru juga yakin kalau racikan ramennya ini bakalan viral di kota mereka karena gak ada yang bisa menandingi cita rasa dari ramennya itu. Dan bener aja, warung ramennya pun langsung laku keras. Apalagi dia juga langsung membuka warung sate Madura yang dimasak sama ayahnya Kinako. Perpaduan ramen dan sate Madura ini pun semakin membuat warungnya ramai didatangi oleh pelanggan. Tapi nggak lama kemudian bos preman pasar pun datang nagih uang pungli buat bayar lahan warung makannya itu. Kalau mereka nggak bayar, lapaknya akan segera digusur. Tapi Noboru nggak semudah itu mau ngasih uang pungli karena merasa tempat itu nggak dimiliki oleh siapapun. Malamnya pas mau pulang ke rumah, tetangganya pun ngabari kalau rumah Noboru mengalami kebakaran. Saat itu juga Noboru beserta yang lainnya langsung panik dan buru-buru pergi untuk melihat kondisi rumah mereka. Pas sampai di sana, Noboru dan Yoshiko segera menerjang kobaran api dan masuk dalam rumah buat nyelamatin barang-barang berharga mereka. Ternyata Noboru menyelamatkan panci ramennya yang berharga, sedangkan Yoshiko malah mengambil bantal bekas iler suaminya. Loh Mbak Yoshiko, kenapa bantalnya toh yang diambil? Ada apa dengan bantal itu?
Dan saat itu Hikari nyadar kalau Kinako juga masuk ke dalam rumah. Mengetahui itu Noboru masuk lagi ke dalam buat nyelamatin Kinako, dan syukurlah mereka bisa keluar dengan selamat sentosa jaya raya. Ternyata Kinako rela mempertaruhkan nyawanya melawan si jago merah demi menyelamatkan buku gambar yang dia kasih ke Hikari waktu itu. Gak cuma Hikari aja yang seneng karena bukunya bisa kembali lagi padanya, tapi mereka semua juga terharu saat melihat Kinako yang tersenyum. Saat itu Kinako tersenyum karena bisa menyelamatkan hal yang paling penting dalam hidup Hikari. Ia pun selalu berdoa agar suatu saat nanti Hikari menjadi orang yang sukses dengan bakatnya menggambar ataupun bakatnya meneruskan bisnis ramen ayahnya. Setelah mengenang itu, Hikari pun akhirnya memakai minyak pigi untuk racikan kaldu ramennya, dan akhirnya dia berhasil menemukan cita rasa yang selama ini dia rindukan dari ramen buatan ayahnya. Hikari pun gak menduga kalau bumbu ajaib yang diracik sama ayahnya untuk menambah cita rasa ramennya itu cuma berasal dari minyak pigi atau minyak ica. Merayakan kesuksesannya karena berhasil membuat kaldu buatan sang ayah, Hikari pun langsung mentraktir ibunya buat makan di Warmindo Boinem lagi. Saat itu Yoshiko juga nyeritain gimana ayahnya Hikari berjuang mati-matian demi mempertahankan warung ramennya yang sempat mau digusur pemerintah karena bakal ada perombakan besar-besaran di tempat itu. Awalnya Yoshiko sendiri ngebujuk Noboru buat menerima aja warung mereka dipindahin ke dekat stasiun, tapi Noboru ngotot gak mau pindah dari tempatnya apalagi naikin harga ramen karena warung ramen inilah yang menarik orang-orang buat makan di luar. Sampai akhirnya Yoshiko pun mutusin buat membantu suaminya itu dengan mendatangi si bos preman di rumahnya. Karena biasanya para kontraktor bakal menyewa preman buat ngusir para pedagang yang bandel dan gak mau nutup warungnya. Dengan jurus andalan ala emak-emak lagi ngambek, Yoshiko pun langsung mencoba untuk menegosiasi dengan si preman itu. Pada akhirnya si bos preman menyerah juga karena tahu gak bakalan bisa ngalahin the power of emak-emak. Lalu dia pun juga menyuruh Yoshiko pulang aja karena dia bilang bakal membatalkan rencananya untuk menggusur warung ramen mereka. Waduh, Pasutri satu ini emang agak lain ya, sama-sama cekil dan cokil. Yang satu preman, yang satu premanwati. Anjay, apa sih? Di hari berikutnya, Hikari pun mulai belajar membuat adonan mie yang kenyal seperti pantatnya Miyabi. Saking telitinya, Hikari bahkan terus ngecekin waktu pas dia merebus mie-nya supaya bisa dapet tingkat kematangan mie yang pas. Meski berulang kali gagal, tapi Hikari nggak pantang menyerah dan terus membuat mie semalaman. Saking lelahnya habis bikin mie tadi malam, Hikari pun sampai ketiduran di warungnya, dan pas bangun dia melihat kedua mantan pegawainya datang. Alasan mereka menemui Hikari adalah untuk minta maaf karena sudah bersikap kurang ajar sama bos mereka sendiri. Mereka juga bilang meski sempat kerja di tempat lain tapi nggak ada satupun warung ramen yang bisa ngalahin kelezatan dari ramen buatan Hikari. Meski begitu, Hikari gak terlalu musingin soal itu karena dia tahu kalau anak-anak muda seperti mereka juga harus punya pengalaman yang luas untuk bisa belajar jadi lebih baik lagi. Makanya Hikari mengajak mereka buat kembali bekerja di warung ramennya. Sebagai anak yang berbakti, Hikari lagi-lagi ngajakin ibunya buat makan bareng. Nah, lo pada suka gak sih naktir emak kalau lagi gajian? Jangan bisanya ngajak janda kembang ngedet di resto mehong doang buat flexing. Emaknya dong diajak flexing. Tapi kali ini Hikari ngajakin makan di Burjo AA. Ibunya pun kagum karena melihat masih ada anak muda yang masih mau membuka warung kaki lima jadul seperti ini di masa sekarang. Yoshiko pun kembali mengenang masa-masa saat mereka dihadapi pilihan yang sulit untuk menutup warung ramen mereka.
Karena sebagian besar pedagang kaki lima bersedia untuk menutup warung mereka, Yoshiko pun langsung membujuk suaminya buat mau pindah dan membuka warung ramen mereka di tempat yang baru. Menurutnya ramen buatan suaminya itu akan selalu menjadi ramen terbaik dimanapun mereka berada. Apalagi gak menutup kemungkinan kalau suatu hari nanti Hikari bakal mewarisi warung ramen ayahnya itu. Tapi Noboru bilang kalau dia gak punya cukup uang untuk membuka warung ramen yang baru. Setelah itu Yoshiko pun langsung mengambil pisau di dapur. Melihat sang istri yang bawa-bawa pisau, Noboru pun panik dong sambil mikir, buset, ini bini gue kesambet apaan dah tiba-tiba jadi psikopat gini. Perasaan uang bulanan lancar-lancar aja dah. Ternyata Yoshiko ngambil pisau buat merobek bantal suaminya yang sempat diselamatkan saat kebakaran waktu itu. Dan saat bantalnya dirobek, Yoshiko langsung ngeluarin buku tabungan. Jadi selama ini, diam-diam Yoshiko pun menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung buat dana darurat. Buku tabungan itu pun diberikan ke suaminya untuk modal membuka warung ramen yang baru. Saat itu Noboru pun langsung menangis sejadi-jadinya karena terharu banget sama pengorbanan sang istri yang sangat peduli dengan dirinya itu. Sungguh istri idaman. Sebagai ucapan perpisahan, Noboru pun akhirnya mutusin untuk membakar gerobak ramennya yang lama karena dia gak mau menjual gerobak kesayangannya itu pada siapapun. Setelah itu Yoshiko dan Hikari mengantar Kinako dan ayahnya yang mau pulang ke kampung Bojonegoro alias bocah Joko nekat golek rondo. Katanya mereka juga berniat untuk memulai hidup baru dengan membuka warung sate Madura milik mereka sendiri. Saat itu Noboru nggak ikut mengantar kepergian mereka karena nggak mau ada adegan tangis-tangisan segala. Sebelum pergi, Kinako pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga Noboru yang juga sudah menjaga dan merawatnya dengan baik selama ini. Pas lagi jalan-jalan sama ibunya habis makan, Hikari pun penasaran pekerjaan apa yang dilakukan sama ayahnya sebelum jadi kang ramen. Yoshiko pun bilang kalau suaminya itu dulu kerja sebagai penjual keliling yang nawarin segala macam barang ajaib kayak obat bubuk hitam monyet yang bisa nyembuhin segala jenis penyakit. Sekte macam apa lagi ini? Habis batu ponari terbitlah bubuk hitam babun. Bahkan si Yoshiko ini juga adalah korban tipu-tipu suaminya tersebut dan disitulah awal mula pertemuan mereka. Setelah berkenalan, Noboru pun mulai gencar PDKT sama Yoshiko. Sampai akhirnya dia berani melamar Yoshiko di depan orang tuanya Yoshiko. Karena keluarga Yoshiko dari keluarga miskin, orang tua Yoshiko pun agak wanti-wanti sama masa depan putrinya itu. Makanya pas ayah Yoshiko nanya Noboru dagang apaan, Noboru malah bohong dengan bilang kalau dia jualan ramen. Ramen ya desu. Kurume de yatai wa hiru ka? Soria yo ka. Tahu kalau Noboru bohong, Yoshiko pun langsung marah. Tapi Noboru meyakinkan Yoshiko kalau dia beneran mau buka usaha ramennya sendiri demi bisa mengubah hidupnya yang miskin itu. Namanya manusia nggak bakal bisa langsung berubah 360 derajat. Nggak berubah dong itu cowok 360 derajat. Oh iya juga, tidak ada perubahan. Meski awalnya Noboru sudah keren banget bilang mau belajar bikin ramen, tapi nyatanya dia malah keenakan minum kunyit asam sampai teler. Lihat suaminya cuma bisa males-malesan seharian, Yoshiko pun langsung menempeleng suaminya pakai botol jamu. Selesai meluapkan emosinya ke sang suami, Yoshiko bilang apakah Noboru mau terus bersikap bodoh seperti ini di saat anaknya nanti lahir. Pas Noboru dengar itu, dia pun kaget sekaligus bingung anak siapa yang dimaksud istrinya itu. Ternyata Yoshiko ini udah hamidun dan sekarang lagi ngandung anak mereka hasil tokcer malam pertama.
Setelah mendengar kabar kalau istrinya ini Hamidun, Noboru pun langsung jadi semangat untuk mulai membuka warung ramennya yang kita semua kenal dengan nama Bulat Ramen, bukan Kotak Ramen. Kata Noboru, arti dari nama warungnya itu jadi doa untuknya sendiri kalau sampai kapanpun gak akan ada yang bisa menghentikan dia dan untuk terus membuka warung ramennya. Di hadapan sang istri dan juga Hikari yang masih unyu-unyu, dia pun berjanji akan menjadikan ramennya ini sebagai ramen terbaik di kota tempat tinggal mereka. Berkat perjuangan dan tekad sekeras baja dari sang ayah yang menepati janjinya untuk mempertahankan warung ramen itu hingga akhir hayatnya, membuat Hikari langsung termotivasi untuk mengikuti jejak sang ayah demi menjadikan Bulat Ramen sebagai ramen terbaik yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia ini. Hingga akhirnya Hikari pun berhasil mengembalikan kembali cita rasa otentik ramen buatan ayahnya dari ramen yang dia masak dengan penuh cinta itu. Di waktu yang bersamaan, gerobak ramen yang dipesannya pun juga udah jadi. Hikari dibantu sama ketiga pegawainya mulai menata barang-barang untuk keperluan jualan. Dan pas lagi siap-siap mau jualan, Hikari malah dapat telepon dari Satpol PP yang bilang kalau surat izinnya belum keluar. Tapi sama seperti ayahnya, dia juga nggak akan membiarkan siapapun menghentikannya untuk jualan ramen. Dan setelah itu Hikari pun pergi bersama gerobak ramennya menuju ke tempat jualan untuk mewujudkan impian ayahnya. Hingga akhirnya Hikari pun berhasil menghidupkan kembali kota kelahirannya dengan ramen terbaik peninggalan sang ayah tersebut. Dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat-sangat mengharukan ya. Film ini benar-benar ngajarin kita yo kalau ucapan adalah doa. Ya sama kayak ucapan Kang Ramen Noboru yang terbukti kalau warung ramennya itu nggak akan pernah berhenti jualan. Makanya buat kalian-kalian tuh kalau ngomong tuh yang bagus-bagus aja. Contohnya tuh kayak gini. Ya Allah, semoga jodoh Emon kayak JKT48, amin. Oke, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Emon undur-undur dan Ayo ubur-ubur. ya dia ubur-ubur. Terima kasih dan sampai jumpa.